Hai Auto Lovers, bersama saya Richie Rinaldi dan sekarang saya sedang berada di BYD HK Bintaro. Nah, ini adalah showroom BYD terbesar di Indonesia. Dan di belakang saya sekarang ini sudah ada mobil BYD Atto 3. Ya, BYD Atto 3 yang long range-nya atau bisa dibilang dia superior extended range-nya. Nah, range-nya ini lebih tinggi daripada yang standar. Ini sekitar 480 km jelajahnya untuk baterainya. Nah, pengen tahu seperti apa BYD Atto 3? Yuk kita simak liputan berikut ini. Yes, Auto Lovers, sekarang di sebelah saya nih sudah ada seseorang yang selalu ada di sini di BYD HK Bintaro. Mas Andi, ya, apa kabar Mas? Baik, Bos. Baik, oke. Kalau nggak baik kita nggak bisa berdiri sini ya. Betul, Oke, betul. ini kayak penjualannya lagi gila-gilaan nih BYD nih. Nah, tapi nih di samping kita nih bukan BYD M6 atau BYD Seal. Nah, ini ada BYD Atto 3. Oke. Nah, BYD Atto 3 ini gimana nih Mas untuk penjualannya, atau ada yang mau pengen tahu lebih jauh seperti apa? Oke. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih. Oke. Buat teman-teman yang di sana ya, ini BYD Atto yang superior, tipe tertinggi dari varian Atto. Oke. Nah, Atto yang superior ini dia harga OTR-nya di 515 juta. 515 juta. Betul. Oke. Range-nya itu range-nya 480 km. Oke. Nah, nanti Terus, detailnya kita jelasin lah ya. Oke. Oke. Sip. Nah, tapi ini kalau untuk teman-teman yang tertarik nih dengan Atto 3, ini bisa SPK sekarang, datangnya kapan? Oke. Untuk teman-teman yang niat mau beli mobil Atto, hari ini SPK 75 hari mobil dikirim. Apabila ada delay atau ketelatan, itu kita kompensasi sebesar 10 juta. Jadi ada pemotongan lagi 10 juta ya. Ya. Nah, jadi 75 hari itu kita bicara lamanya ya. Lamanya bisa Tapi jadi di bawah itu. realisasinya mungkin bisa lebih cepat. Betul. Ya, tapi nggak mungkin lebih lama. Karena kalau lebih lama BYD rugi 10 juta tuh. Betul. Tadi ya. Nah, kalau mau hubungi Mas Andi nanti nomor teleponnya ada di sini ya. Nah, ada di sini. Kemudian Mas Andi itu adanya jam berapa sih? Atau bisa janjian dulu? Untuk test drive untuk test drive. Untuk main ke sini atau mau booking boleh. Kalau untuk booking ya kita jam operasional itu dari jam 8.30 sampai dengan sebetulnya sampai jam 10 pun kita tungguin kalau memang mau serius ya, serius. Kalau mau memang mau booking, ya. Tapi kalau mau test drive mungkin kita tunggu sampai jam 4 sore. Untuk tanda jadi berapa? Untuk tanda jadinya atau ini 20 juta. 20 juta. Itu sudah memotong harga dari BYD-nya nanti. Betul, udah motong harga OTR atau udah termasuk DP nanti. Oke. Kemudian kalau yang mau cash bisa ya? Bisa dong, pasti. Nah, tadi katanya ada cash yang bisa bertahap atau 2 kali bayar aja. Betul. Atau gimana sih Mas Andi? Bisa dijelasin? Jadi program Atto ini dia ada cash bertahap. Jadi atau kredit tanpa angsuran. Kredit tanpa angsuran. Kredit tanpa angsuran itu jadi bayar DP di awal, mobil dikirim, 12 bulan kemudian baru pelunasan. Oh, jadi nah itu bisa berapa persen biasanya? Apanya? Untuk pembayaran pertama. Jadi gini, kalau simulasinya ya, simulasi perhitungannya dari harga OTR, misalkan kita ambil yang Atto superior. OTR kan 515. Ya. Dikali 515 OTR ditambah asuransi, ditambah administrasi, nah baru kita bagi 2. 50%-nya? Betul, 50%-nya bayar di awal, setelah dapat nomor rangka nomor mesin tuh bayar 50%-nya, kita kirim mobilnya, sampai 12 bulan kemudian baru pelunasan. 50% lagi. Nah ini kalau misalnya mau dilunasin tapi duitnya masih kurang, masih bisa nggak tuh? Bisa dibicarain lagi? Bisa dibicarain. Jadi lebih hemat, bunganya tuh mungkin nggak ada bunga ya? Ada nggak sih bunganya? Kalau bunga mungkin ada, cuma kecil. Kecil banget tuh. Atau mau programnya bunga 0%?
Itu bisa kita ya? bisa. Nah, Oke. kebetulan untuk program 0% kita sekarang lagi ada programnya di Oh. BYD atau maupun BYD 4 varian lainnya. Oke, jadi semua BYD bisa. Bisa. Dan Atto sendiri ini juga lagi banyak yang cari juga ya. Selain ada Seal, ada M6, ada apa lagi? Seal, M6, Atto 3. atau 3. Nah, itu bisa ditanya Dolphin. langsung. Dolphin. Dolphin enak banget mobilnya. Betul. Nah, nanti minggu depan kita test drive ya Boleh. untuk Dolphin. Oke, Mas Andi ada lagi yang mau sampaikan? Mungkin itu aja. Intinya kalau saya pribadi ya, intinya tolong kasih kepercayaan saya, beli mobil sama saya akan berikan yang terbaik buat teman-teman di rumah yang mau benar-benar serius beli mobil BYD. BYD. Oke. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kita. Oke, bos. Oke. BYD Atto 3 ini kalau kita lihat nih teman-teman ya dari tampak fascia depannya, dia di sini biasa saja ya, tidak terlalu yang ekstrim gitu ya. Kalau saya bilang dia biasa aja, karena kalau kita lihat di sini fascia depannya dia masih memakai material plastik. Kemudian ini ciri khas dari BYD ya, memakai silver dan dengan tulisan BYD yang besar logonya. Nah, kalau dilihat dari bawahnya dia juga untuk angin atau aerodinamisnya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi ya saya bilang mobil ini tidak terlalu ekstrim untuk fascia depannya. Bahkan terlihat ya seperti mobil biasa saja ya, tapi karena dia tidak banyak lubang anginnya di sini jadinya ya ini orang udah tahu nih kalau dari jauh udah berkesan bahwa ini adalah mobil listrik nih teman-teman. Nah, kalau dilihat dari lampu DRL-nya di sini, dia juga kalau kita lihat baik-baik ya dia memakai material seperti kristal gitu ya, yang mengkilat. Kemudian juga di sini agak meruncing gitu ya. Kemudian di sini ada proyektornya dan LED teknologinya ini memang sudah menjadi standar dan juga ciri khas dari BYD. Begitu juga di BYD Atto 3 ini. Yuk kita lihat ke sampingnya nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih di samping ini, saya sekarang berada di ban dari BYD Atto 3. Dia ini berbeda dengan standar range-nya. Kalau standar range-nya itu dia memakai ring 17, tapi di Atto 3 yang extended range ini dia memakai velg 18, kemudian juga di sini dengan ketebalan 235, 50 ring 18. Nah, dia memakai merek dari Continental yang tentunya ini dia mengutamakan dari kenyamanan karena kalau kita lihat dia agak tebal nih teman-teman ya, dan di sini juga ringnya besar, dia juga sudah pakai pengereman disc brake ya yang tentunya sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan di sininya. Kita lihat ke bagian samping teman-teman. Di sini BYD juga untuk Atto 3 ini dia mempunyai satu plate ya, di mana di sini ada tulisan BYD Design. Dan kalau kita lihat dari lampunya ini ya, ini dia sudah two-tone nih teman-teman ya. Di bawahnya warna hitam, di atasnya ini masih silver. Kemudian dia juga sudah ada LED dan juga ini ada kamera 360-nya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau belok ya atau kiri ke kanan, dia juga sudah ada warningnya dari kamera bahwa di samping ini ada motor atau ada objek yang membahayakan atau tidak. Jadi dia ada warning di dalamnya. Kita lanjut ke fascia sampingnya nih teman-teman. Dari sisi sampingnya sendiri, dia tidak memakai warna yang kilat ya, atau warna silver atau chrome ya, tapi dia di sini memakai warna hitam glossy. Nah, ini berbeda dengan beberapa varian yang ada di BYD sendiri. Nah, di sini juga dia pilarnya sudah dilapisi warna hitam, kemudian dia menjurus ke belakang. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia agak menurun nih teman-teman ya, berarti jarak kepalanya mungkin nanti kita bisa tes mungkin nggak terlalu jauh karena dia lumayan turun ya menuju ke belakang. Nah, yang istimewanya juga sudah ada roof rails nih teman-teman. Roof railsnya ini benar-benar roof rail ya, jadi bukan hiasan. Jadi kalau teman-teman mau menambah bawaan memakai satu tempat di sini ya, di roof railsnya ini bisa dipakai nih teman-teman. Nah, untuk di pintu samping ini dia tidak ada
tombol-tombol apapun, jadi dia langsung dibuka aja seperti itu. Di sini juga polosan aja teman-teman, tapi seperti kita lihat ya bahwa di sini untuk claddingnya ini juga sudah memakai plastik. Ini adalah ciri khas dari SUV ya, dimana dia lebih sporty nih teman-teman ya. Claddingnya hitam, kemudian bergaris di sini, kemudian di bawahnya juga senada lagi dengan warna bodinya. Nah, untuk kacanya sendiri dia juga sudah memakai kaca Vicol nih teman-teman. Jadi lumayan bagus ya untuk kaca filmnya, karena dia sudah memakai kaca film yang premium ya seperti itu. Kita lihat ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang dari si BYD Atto 3 ini juga sudah lumayan lengkap nih teman-teman ya. Selain dia juga udah satu garis nih untuk lampunya di malam hari ya. Jadi dia akan nyala gitu ya, satu inline begini. Jadi mempercantik ditambah dengan chrome di sini ya. Ada chrome, ada logo BYD yang besar. Jadi kalau dilihat nih dari jauh, ya lumayan kekinian lah gitu ya untuk si BYD Atto 3 ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini hanya aksen aja, jadi tidak ada bolongan sama sekali, hanya aksen plastik. Di sini untuk plat nomornya, kemudian di sini ada beberapa garnish tambahan untuk mempercantik si bagian belakang dari BYD Atto 3 ini. Nah, kemudian di sini dia juga sudah ada wiper belakang, kemudian juga sudah ada defogger ya. Jadi kalau misalnya nanti hujan, kemudian ada kabut, nah teman-teman bisa menyalakan defoggernya ini untuk menghilangkan dari kabut itu. Nah, di sini kita lihat ya, ini sudah ada lampu juga untuk lampu remnya ya, ditambahkan di sini jadi lebih jelas lagi. Kemudian dia juga sudah memakai antena shark fin. Jadi senada dengan body warnanya seperti itu. Nah, coba kita lihat bagian dari bagasinya nih, teman-teman. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri, dia ada handle tangannya di sini, teman-teman ya. Jadi kalau untuk meraih kita juga lebih mudah. Kemudian kalau menutup kita tinggal pencet saja di sini, atau juga kalau mau mengunci juga bisa langsung dari sini. Nah, yang saya suka dari BYD Atto 3 ini, dia juga sudah ada nampan penutup nih untuk jadi dari orang dari luar kalau mau lihat kita belanja atau naruh laptop, tas, ini tidak akan terlihat karena sudah ada penutupnya teman-teman. Ini penutupnya bisa dicopot juga kalau nggak mau dipakai, tapi kalau saya sih demi keamanan lebih baik dipakai aja teman-teman. Dan ini juga sudah include. Nah, kalau di mobil-mobil biasa, biasanya nampan ini harus beli lagi nih, tapi di BYD langsung dikasih teman-teman. Nah, saya suka juga dari bagasi dari BYD Atto 3 ini, dia lumayan luas ya. Jadi ini kalau saya ibaratkan untuk bagasinya ini bisa untuk 2 koper besar. Tapi kalau untuk yang sedang ini bisa 3 sampai 4 koper nih. Di sebelah kiri sudah ada lampu ya. Lampunya juga sudah LED, sudah kekinian. Kemudian ini juga bisa kita angkat nih teman-teman ya. Dan di sini ada kompartemen yang luas banget ya. Di sini kalau kita lihat nih teman-teman, ada jaring, kemudian di sini juga ada beberapa safety ya teman-teman di sini. Nah, ini kemudian juga ada vest untuk malam hari. Jadi kalau malam hari kita pakai ini terkena lampu juga jadi nyala, jadi lebih safety. Untuk ban juga ada pengisian, liquidnya juga sudah ada. Jadi kalau misalnya kempes tinggal ditambahkan liquidnya, dan juga di sini ada adapter untuk pengecasan. Nah, untuk pengecasan si BYD Atto 3 ini dia berada di sebelah kanan depan ya, di sisi kanan depan. Dia sudah AC dan juga sudah DC. Jadi bisa fast charging juga teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi keluar kota, ketemu SPKLU, sambil makan malam atau makan siang, ditinggal sebentar dia udah ngisi 50 sampai 80% dalam waktu setengah jam aja. Jadi cepet banget nih teman-teman. Oke. Di sini saya mau coba ya, bahwa katanya sudah ada sensor untuk dia anti kejepit ya. Kalau di sana keterangannya pitch apalah gitu ya. Coba kita tes ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tutup, kemudian saya masih ada orang di sini, dia tidak akan terus menutup ke bawah. Dia harusnya kembali ke atas. Coba kita praktekin teman-teman. Nah, walaupun dia masih agak menekan, tapi seenggaknya kalau ada objek di bawahnya yang menahan, dia akan kembali lagi ke posisi ke atas. Jadi aman teman-teman ya, nggak bakalan kejepit. Tapi ya jangan sampai ya kejepit juga.
lumayan nih. Yuk kita lihat interior dari BYD Atto 3. Oke, Auto Lover, sekarang saya sudah berada di dalam mobil Atto 3, BYD Atto 3 ini. Nah, untuk posisi mengemudi ini saya sudah mencoba mengatur ya, dan di sini dia juga sudah electric seat. Kemudian pengaturannya ini melalui tombol semua, jadi tidak manual. Nah, saya mencoba untuk duduk yang nyaman ya untuk posisi duduk saya. Nah, posisi duduk saya sekarang seperti ini yang saya suka. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini dia sudah tilt dan juga teleskopik nih teman-teman. Jadi sudah bisa diatur ya ketinggiannya. Kemudian dia lebih menghadap ke badan saya. Saya lebih suka begini untuk nyetir lebih santai. Dan yang keren juga dari steering wheelnya dari BYD Atto 3 ini adalah dia sudah memakai bahan kulit ya. Di sini juga ada stitching yang berwarna merah yang mengesankan bahwa mobil ini adalah mobil yang sporty ini teman-teman. Nah, kemudian di sini dia juga sudah flat bottom di sini. Jadi untuk saya yang perutnya agak maju ya, jadi nggak masalah gitu ya karena dia kepotong di sini. Tapi kalau misalnya masih bulatannya full, nah ini yang kadang ya orang-orang yang perutnya agak buncit seperti saya ini ya, ini bisa tergesek oleh si setirnya ini. Nah, kemudian saya mau kasih lihat juga di sini teman-teman ya. Di sini unik sekali ya BYD Atto 3 ini karena dia seolah-olah di sini kalau saya lihat dia ini mengesankan bahwa kita berada di tempat gym ya. Di sini ada modelnya seperti dumbbell nih untuk buka pintunya ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan-pengaturan untuk kaca. Di sini sudah all auto, kemudian dia sudah retract, kemudian pengaturannya dia juga sudah memakai dari dalam nih teman-teman. Jadi kita tidak harus mengatur secara manual lagi. Nah, coba kita lihat tuh ya, guratan di sininya juga kita kayak lagi ngangkat uh, barbel gitu ya atau dumbbell gitu ya. Nah, di sini juga unik nih teman-teman ya. Di sini ada seperti senar gitar atau bass gitu ya dengan 3 string di sini. Tapi di sini mengesankan bahwa mobil ini nggak standar gitu ya untuk desain interiornya. Jadi berbeda dengan mobil-mobil yang sudah pernah kita kenal gitu. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ini ada tombol untuk membuka bagasi belakang nih teman-teman. Jadi selain kita bisa memakai remote tadi ya, kita juga atau memakai tangan dari belakang, kemudian kita juga bisa membuka dari tombol di sebelah sini. Nah, eh, kita lihat balik kembali teman-teman ke bahan-bahan yang dipakai. Ya, untuk material yang dipakai di sini teman-teman ya. Kalau saya pegang di sini sudah soft touch, di sini juga lebih empuk lagi. Kemudian sandaran tangannya di sini juga dia empuk gitu ya. Yang plastik ini hanya di bagian bawah. Jadi BYD nggak pelit nih untuk ngasih material yang lebih premium. Jadi nggak cuma plastik-plastikan aja, tapi dia sudah memberikan material yang membuat kita lebih nyaman. Jadi kalau misalnya kita naruh tangan di sini lama teman-teman, kalau itu plastik biasanya kita agak sakit atau ada kurang nyaman gitu ya. Tapi kalau duduk dampuk begini ini akan menjadi driving experience yang menyenangkan tentunya. Nah, kita balik ke sini juga, material yang dipakai di sini teman-teman nih yang saya pegang ini juga material yang soft ya, tapi softnya itu bukan yang lembek sekali teman-teman ya, tapi soft yang rigid. Jadi walaupun soft dia kelihatannya kalau dipegang juga masih mantap. Nah, di sini dia nggak terlalu jauh teman-teman karena ada beberapa mobil yang jauh gitu ya, kalau ada barang jatuh ke sana tuh ngambilnya juga agak susah. Kalau di sini masih tergapai gitu ya dengan satu tangan. Nah, kemudian nah ini yang saya bilang unik nih teman-teman ya. Seperti kisi-kisi AC-nya di sini ini seperti dumbbell gitu ya, yang beratnya berapa kilo gitu ya, yang lagi disusun, yang siap saya angkat ya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC-nya seperti ini. Kemudian kalau menutup dia tinggal dikebawahin, mau dibuka lagi anginnya akan terbuka semua dan langsung mengarah ke kita. Ini bisa kita atur seperti ini nih teman-teman. Ini keren ya. Kemudian di sini dia juga sudah memakai
material black piano nih teman-teman. Kemudian dia di sini ada jahitan-jahitan yang asli teman-teman. Saya kira ini jahitannya palsu ya, tapi ini jahitannya asli. Ya, jadi kalau kita pegang, ini benar-benar dari benang ya, bukan cetakan yang seolah-olah bahwa ini adalah jahitan benang, tapi ternyata plastik. Tapi ternyata ini beneran jahitan ya teman-teman. Nah di sini juga kalau kita lihat ya, jahitan-jahitan ini terus ya ada di sini ya, kemudian ada di joknya juga. Jadi benar-benar mengesankan hal yang sporty dan juga mewah nih teman-teman. Selain juga material-material empuknya yang ada di mana-mana. Nah kalau kita lihat juga material di atas ini, dia juga memakai warna yang hitam. Jadi kesannya itu lebih elegan dan juga tidak cepat kotor. Karena biasanya warna-warna di atas ini warna-warna yang beige ya, seperti itu. Nah untuk airbagnya sendiri ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di pilar belakang juga ada 2 lagi. Jadi ada 6 airbag di sini teman-teman. Oke, sekarang saya mau ke bagian steering wheel-nya lagi, atau di bagian setirnya. Setirnya ini kalau saya lihat ini sedikit berbeda dengan M6 karena M6 lebih besar, tapi di BYD Atto 3 ini dia sedikit lebih kecil gitu ya. Jadi sangat mudah untuk Anda yang tangannya nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang untuk mengemudikan setir ini. Nah kemudian di sini juga ada tombol-tombol nih teman-teman, di mana tombolnya ini sekali lagi ya, untuk infotainmentnya dia ada di sebelah kanan, yang dimana layarnya ada di sebelah kiri. Jadi jangan ketukar nih teman-teman ya, karena ini BYD juga dipasarkan di Eropa ya, makanya mungkin dia tidak disesuaikan sekali, tapi masih bisa lah untuk kita beradaptasi dengan mudah. Nah kemudian untuk odometernya sendiri atau kepentingan untuk speed, kemudian lain-lain ini ada di sebelah kiri ya. Ini adasnya juga ada di sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat tuas-tuasnya di sini, ini tuasnya juga masih normal nih teman-teman ya. Ada 2 tuas untuk lampu seinnya ya. Kemudian di sebelah kiri ini untuk wiper, kemudian untuk rear wiper, kemudian defogger dan lain-lain ada di sebelah sini. Nah kemudian dia juga sudah auto untuk pengacaran lampunya. Jadi teman-teman tinggal pencet di auto aja, nanti dia akan menyesuaikan. Kalau misalnya kita lewat terowongan yang gelap, dia langsung nyala gitu ya. Atau ketika sudah mulai maghrib ke malam, dia akan nyala sendiri nih teman-teman ya. Jadi bisa menyesuaikan. Jadi menurut saya mudah gitu ya untuk mengemudikan BYD Atto 3 ini. Kita tidak perlu lama untuk menyesuaikan dengan tombol-tombol yang ada di sini. Nah, cuma yang menjadi catatan saya di sini untuk si Atto 3 ini odometernya nih nggak terlalu besar ya teman-teman ya, tapi lucu gitu ya. Dia ada di belakang, biasanya kan penuh gitu ya kalau di electrical atau electric vehicle lainnya biasanya penuh, tapi kalau di sini dia hanya kecil begini, tapi informasi yang diberikan ini lumayan lengkap teman-teman ya. Di sini ada persentase dari baterainya, kemudian ada jarak tempuh, kemudian juga untuk mode berkendaranya kita bisa ganti ya. Nah sekarang ini ada sport, saya pakai eco, kemudian normal lagi, kemudian di sini ada RPM, ada kecepatan dan lain-lain. Jadi dan di sini kalau saya buka pintu sebelah kanan, ini juga gambarnya mengikuti ya. Nah, berarti ada satu pintu yang terbuka nih teman-teman. Jadi walaupun kecil ya, tapi dia keren lah menurut saya ya. Jadi tidak perlu yang besar-besar, kecil tapi sangat informatif lah untuk si odometernya ini. Nah, kita ke sebelah ke infotainmentnya. Ini kalau kita lihat ya, infotainmentnya ini lumayan besar ya teman-teman ya. Ini tadi saya cek sih di berapa inch ya? Di ya 9 atau 10 inch gitu ya. Saya lupa, nanti tolong dikoreksi ya. Nah, ini juga sangat informatif nih teman-teman. Jadi untuk navigasinya sudah ada, untuk hiburan, radio, kemudian juga kalau kita buka lagi di sini sudah Android Auto, sudah Apple CarPlay ya. Kemudian juga Times yang bisa diganti kalau kita bosan. Kemudian dashcamnya juga bisa dilihat di sini. Phone teleponnya juga ada gitu ya. Kemudian setting untuk kendaraan pun
ini juga sudah bisa diatur melalui layar ini. Nah, misalnya saya mau ngatur untuk steering assist mode-nya ini ke mode sport, kita tinggal pindahkan, atau brake assist-nya ke mode sport juga langsung saya bisa mudahkan, langsung mengubah dengan mudah nih teman-teman. Ini ada pengaturan lampu, jadi kalau ambient lights-nya misalnya malam-malam kita bosen nih dengan lampu yang warna biru, kita bisa ganti warnanya ya, atau dia bisa auto dengan berganti-ganti dengan dynamic ambient light, jadi lampunya bisa macem-macem nih warnanya, atau kalau lagi muter musik dia lampu ambient light-nya ini bisa berubah-ubah nih teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan untuk rear view mirror, kemudian juga ada AC, ada lock ya. Kemudian dia juga bisa memberikan notifikasi. Nah, BYD juga terkenal dengan layar yang bisa diputar seperti ini. Jadi kalau kita mau portrait mode, dia tinggal diputar seperti ini. Atau kalau teman-teman lebih nyaman ke ya seperti ini teman-teman bisa merubah lagi ke landscape mode-nya ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita atur? Banyak sekali yang bisa dipelajari di sini teman-teman. Nah, shortcut-nya ini ada di sebelah kanan dari steering wheel tentunya. Nah, ini pengaturan AC-nya ya, kemudian berapa Celsius ya. Nah, ini bisa kita atur di layar dari infotainment-nya ini sendiri. Jadi sudah lumayan lengkap lah ya untuk infotainment dan juga odometernya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi ya ke tombol-tombol yang ada di bawah sini. Ini yang saya suka dari BYD adalah dia tidak menghilangkan tombol-tombol penting nih teman-teman. Karena banyak sekarang mobil-mobil EV yang mereka mencoba memasukkan semuanya itu tombolnya ini di dalam layar. Tapi kalau di BYD tidak, tombol-tombol di luar yang sangat krusial dan penting itu masih ditaruh di sini seperti AC ya. Kemudian di sini juga driving mode juga sudah ada ya. Kemudian ini untuk volume, kemudian di sini untuk defogger juga ada. Kemudian untuk sensor-sensor kita bisa mengaktifkan atau dinonaktifkan melalui sini. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan untuk lampu darurat dan lain-lain. Nah, untuk tuas dari akselerasi dia bentuknya juga unik ya teman-teman. Ini seperti dumbbell gitu ya. Kemudian di sini ada P, ada R, N, D. Nah, di sini ada P ya. Kemudian kalau kita rubah nanti dia akan berubah juga lampunya di sini untuk parking, kemudian reverse, neutral dan juga drive-nya. Nah, untuk menyalakan kendaraan ini kita hanya perlu menekan ini teman-teman. Nah, tapi tadi karena tadi saya sudah nyalakan dia jadi mati tuh ya. Kita start, kita hanya pencet ini, dia langsung mulai. Dan keren ya, BYD nggak lama nih teman-teman ya untuk menyalakan dari startnya itu dia cuma butuh 2-3 detik. Ini udah bisa langsung dipakai. Karena saya coba kemarin beberapa EV dia butuh beberapa detik supaya tombol-tombol di layarnya ini bisa diaktifkan. Nah, TC AC-nya juga sama seperti samping ya. Dia seperti dumbbell yang tersusun, kemudian ini bisa diatur, di kiri kanannya tidak ada apa-apa, kemudian di sini ada wireless charging, kemudian ada untuk menaruh botol di sini nih teman-teman ya. Kemudian di kiri kanan juga sudah ada storage yang besar. Kemudian di sini kalau saya buka dia sudah soft opening ya, tapi karena isinya banyak jadi kesannya tidak soft opening. Tapi kalau sebenarnya kalau isinya nggak terlalu banyak dia akan pelan ya terbukanya. Oke, kemudian materialnya juga empuk-empuk sama ya di sini. Kemudian kalau kita lihat ya di sini, nah ini yang saya suka juga. Kalau saya buka di sini dia lampunya langsung nyala nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat wajah kita nih perlu didandani atau enggak ya. Nah, di sebelah sini juga ada sama ya. Kemudian di sini juga sudah ada lampu. Nah, tadi saya juga belajar ya dari fotografer saya, bukanya begini ya Ben. Touchscreen. Jadi dia tidak ada tombolnya teman-teman ya. Ini kita buka dikit kali ya Ben, biar kelihatan tuh. Nah, tuh jadi teman-teman ini tidak ada tombolnya tapi disentuh aja. Tuh. Nah, langsung kebuka tuh. Kebanyakan sentuhnya kayaknya ya. Nah, ini bisa langsung terbuka.
Kalau mau nutup juga tinggal seperti ini. Jadi dia halus banget, nggak usah ditekan teman-teman, tapi disentuh, benar-benar touch ya. Di sini juga sudah ada lampu ya. Kemudian di sini ada pegangan tangan, dia sudah retract. Di sebelah kanan nggak ada, di belakang juga sudah ada retract, sudah ada lampunya juga. Dan di sini juga sudah ada ruang penyimpanan ya, yang lumayan besar. Nah ini bisa menyimpan beberapa barang ya, seperti itu. Jadi simpel aja mobilnya, dan untuk dikendarai nanti kita akan coba ya kalau pas test drive. Oke, saya mau kasih lihat juga di sini ada seat belt yang bisa di adjust nih teman-teman, bisa dinaik turunin nggak nih, Bang? Nah, jadi dia nih bisa naik turun nih teman-teman. Nggak semua mobil nih ada nih teman-teman ya, dia bisa di adjust. Karena kalau misalnya kita tidak di adjust, biasanya itu suka sakit di leher nih teman-teman. Kalau dia terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau dia kurang ke bawah atau kurang tinggi, tinggal dinaikin atau sebaliknya gitu ya. Jadi ini bisa sudah di adjust untuk seat beltnya. Dan sekarang kita coba untuk posisi penumpang di belakang. Oke, auto lovers, sekarang saya sedang berada di dalam BYD atau Tri, tapi posisi saya adalah di posisi penumpang nih, penumpang belakang, di belakang driver. Tadi settingan saya mengemudi dengan tinggi badan saya 172, di sini masih banyak banget ya, tersisa masih ada sekitar 10 jari ke depan, dan saya juga bisa menaruh kaki saya ke bawah ini ya. Jadi saya bisa selonjoran kakinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ambient slide, ini tadi bisa diatur ya teman-teman ya melalui setting di sana. Dan dia untuk buka pintunya juga sama seperti di depan, bentuknya seperti dumbbell. Kemudian juga ya dia juga sudah power window, di sini sudah bisa auto juga, yang lain juga bahannya juga sama. Nah, kemudian yang dilihatnya teman-teman, ini ada bolongan ya teman-teman. Jadi saya bisa melihat ke depan. Jadi kalau ini saya buka ya nih bisa lowong gitu ya, karena model dari seatnya ini seperti pocong, tapi bukan bukan pocong yang murahan gitu ya, tapi ini yang sudah lebih sporty dan lebih keren, dan rasanya juga enak teman-teman, empuk. Di sini saya juga, di sini ada armrest ya, bisa dibuka, cuman ini karena masih di plastik jadi saya nggak buka dulu. Kemudian di sini ada ya, ada pegangan-pegangan tangan. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, di belakang di sini karena dia sudah dual zone untuk AC-nya, jadi penumpang kiri dan penumpang kanan itu dia punya AC sendiri. Nah, kemudian di sini ada logo BYD, kemudian di sini ada USB untuk charge dan juga untuk Type C. Jadi sudah lengkap, nggak rebutan nih teman-teman. Ada ruang penyimpanan, kemudian di sini juga ada bisa naruh file atau juga menaruh handphone yang sedang di charge sama teman-teman. Di sini sudah lengkap ya. Nah, kemudian di sini ada airbag lagi. Jadi airbagnya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman ya. Bukan 6, 8 saya koreksi ya. 8 airbag ya di sini. Nah, ini saya nggak tahu nih masih bisa di adjust atau tidak. Coba kita tes ya. Oh, sepertinya ini dia udah yang paling belakang. Tapi kalau mau ditegakin lebih tegak juga bisa. Tapi ya ini lebih enak lah ya. Nah, posisi kepala juga masih ada sekitar 6 jari teman-teman dari atap. Jadi tidak mentok nih kepala saya. Jadi masih lumayan nyaman. Selain di sini juga ada armrest tadi. Nah, di sini ada untuk headrestnya ada 3, jadi untuk penumpang depan di sini dia juga enak ya, tidak ada gundukan apapun. Jadi di sini untuk penumpang tengah duduknya pun juga masih enak. Dan di sini ada 3 seat belt ya, jadi tinggal teman-teman pakai semua seat beltnya supaya perjalanan Anda lebih aman dan juga nyaman nih teman-teman ya kalau berkendara jauh, apalagi penumpangnya ada 5 orang. Oke, saya rasa sudah cukup ya saya jelasin di dalam sini. Jadi untuk Anda yang mungkin punya anak 1 atau anak 2,
tentunya pakai mobil ini masih sangat sangat bisa dibeli nih sama teman-teman ya. Tinggal tergantung teman-teman mau pakai SUV atau MPV seperti BYD M6. Oke Auto Lovers, tadi kita juga sudah melihat ya dari eksterior, kemudian dari interior dari BYD Auto 3. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu ya seperti apa sih performa dari si BYD Auto 3 ini. Nah, kalau yang saya baca dari spesifikasinya nih teman-teman, dia ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam itu hanya dengan 7,3 detik aja. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu maksimum speednya dari Atto 3 ini berapa, nah dia ini bisa mencapai kecepatan maksimum di 160 km per jam. Jadi untuk torsinya juga lumayan besar ya, kemudian juga performanya juga lumayan ya teman-teman. Karena kalau dibandingkan dengan mobil-mobil BBM bensin atau juga solar, tentunya dia punya keunggulan di torsi dan juga maksimum speednya. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih teman-teman, berapa sih kWh yang dipakai dari si Atto 3 ini? Atto 3 ini dia bisa memakai 60 kWh nih teman-teman. Dimana kalau kita mengisi dari 0 sampai dengan 60 kWh berarti teman-teman hanya mengeluarkan uang sekitar kurang lebih ya kalau pakai SPKLU itu di 120.000 nih teman-teman. Jadi jarak yang ditempuh itu hampir 500 km, 480 km. Jadi kalau kita dari sini mungkin bisa sampai Semarang hanya dengan Rp120.000 aja. Mahalan tarif tolnya teman-teman daripada harus ngisi atau ngecharge dari 0 sampai 100 si BYD Atto 3 ini. Nah, silakan teman-teman pelajari lagi karena ada beberapa mobil dari Atto 3 ini yang memang cocok ya untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Tapi kalau misalnya anak Anda baru 1 atau 2 orang, saya rasa BYD Atto 3 ini adalah pilihan yang lebih tepat. Tapi kalau Anda butuh itu, misalnya anak Anda lebih dari 2, silakan cobain teman-teman test drive atau coba untuk melihat langsung BYD M6 karena itu lebih cocok untuk keluarga yang punya anak lebih dari 2. Saya rasa seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa episode kita hari ini saya sudahi dulu. Nanti kita ketemu lagi di review Auto Rich berikutnya. Saya Richard Rinaldi, I'm out here. Bye.